Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast, di mana kita selalu berbagi sharing ilmu tentang motivating, coaching, dan parenting. Ya, dan ada juga mungkin dari viewer semua di sini yang sering bertanya kepada Beyond Education Podcast. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kami selalu baca pertanyaannya dan kami akan selalu bahas, dan kami akan balas seperti itu. Dan ada juga topik-topik tentang pendidikan, boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang topik-topik pendidikan anak misalnya, atau misalnya topik tentang pendidikan yang seperti apa sih yang seharusnya, nah boleh. Karena di situ juga kita memiliki expertise-nya begitu. Jadi coaching, parenting, motivating, Q&A dan juga pendidikan boleh ditanyakan langsung. Di bawah sudah ada linknya, ada WA, ada Telegram, juga ada juga yang namanya Google Form, Gmail yang langsung bisa diakses, dan langsung saja kirimkan saja, nanti kita akan pasti baca isinya seperti apa. Dan jangan lupa kalau misalnya dirasa bermanfaat, langsung saja di subscribe dan juga di share kepada teman-teman terdekat, keluarga terdekat, siapapun yang dekat-dekat, nggak masalah. Asal jangan yang musuh terdekat. Gak apa-apa, aja masalah, langsung di-share saja. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk kita sebagai tim Beyond Education untuk tetap berbakti kepada masyarakat Indonesia. Bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Kebanjiran pertanyaan. Gimana nih? Pertanyaannya apa nih, Gung? Tapi unik-unik ya Pak, yang bertanya sekarang bukan hanya tentang orang tua lagi sih. Biasanya kan yang bertanya tuh kayak orang tua gitu, yang sudah jadi orang tua ya. Orang tua, terus yang punya masalah gitu. Tapi ini kayaknya Monica nih. Oh, Monica. Mencari sosok seorang pendamping hidup gitu. Hidup yang tepat gitu ya. Iya, jadi pertanyaan seperti ini Pak. Ini baru pertama kali sih. Bagaimana cara memilih pasangan hidup? Memilih pasangan hidup ya yang terbaik Pak. Oke. Menurut menurut dari sisi ilmu coaching, ilmu parenting, dan ilmu motivating. Digabung deh. Gak mau ini, kayaknya nggak mau rugi gitu kalau nanya. Pertanyaannya borongan ini. Borongan ini Pak. Ya. Bagaimana Pak? Ya, untuk pertanyaan tadi saya ingin memberikan 4 tips ya. Yang pertama, pilihlah yang seiman. Seiman itu berarti dalam konteks agama? Agama. Terus yang kedua, dia harus memiliki visi dan misi yang sama. Terus yang ketiga, dia harus lahir dan dibesarkan dari keluarga yang baik. Dan keempat, dia harus memiliki karakter yang baik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, Pak. Yang pertama, yang seiman. Mengapa? Karena banyak kejadian di luar sana. Ketika kita memilih pasangan dilandasi hanya rasa cinta, tetapi tidak memiliki iman yang sama, akhirnya rumah tangga yang dibangun tersebut itu tidak memiliki fondasi yang kokoh. Mengapa? Karena dua orang yang memiliki perbedaan iman akan memiliki banyak kesulitan di dalam kehidupan rumah tangganya, terutama ketika kita sudah memiliki anak. Kenapa? Karena anak kan memiliki figur orang tuanya. Iya, kalau orang tuanya beda. Ya, kalau orang tuanya berbeda, iya, apalagi kita berbicara mengenai iman ya, akhirnya anak yang bingung gitu. Misalnya dia melihat keseharian ayahnya sholat 5 waktu, terus setiap hari Jumat ke masjid, terus ibunya setiap hari Minggu misalnya ke gereja. Akhirnya kan si anak ini akan bertanya-tanya mengenai
apa yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ibunya. Mengapa sih ayah harus ke masjid misalnya, mengapa sih ibu harus ke gereja. Jadi menimbulkan persepsi yang rumit gitu ya. Iya. Anak pun bingung. Dan yang saya takutnya nanti si ayah dan si ibu ini akan berusaha membela Benderanya masing-masing. mati-matian benderanya masing-masing, membela keimanannya masing-masing. Itu sih yang kita Apalagi kalau bukan hanya sekedar membela ya, malah saling menjelek-jelekan di depan anak-anaknya. Nah ini kan jadinya masalah gitu. Padahal yang namanya agama kan ya seharusnya kita memberikan kesejukan gitu. bukan pertikaian. Bukan pertikaian. Tetapi kalau kita saling unjuk gigi, merasa yang paling benar, akhirnya anak-anak kita melihat orang tuanya berkelahi gitu. Yang dipersoalkan masalah agama lagi. Dasar banget itu. Iya. Nah kan kalau misalnya yang namanya agama itu ya, kenapa sih setiap anak itu agamanya seperti orang tuanya gitu kan? Iya, benar. Kalau orang tuanya campur tuh bingung ya gitu. Benar. Karena memang kedepannya pun kehidupannya akan kacau aja gitu. Benar. Iya. Karena ini masalah keimanan dan bukan masalah yang bisa kita anggap sepele gitu. Karena namanya iman kan di dalam dada kita gitu. Itu sudah terpatri gitu kan dengan dalam. Kita akan membela mati-matian agama kita apapun yang terjadi gitu. Ya saya melihatnya ya agama manapun akan melakukan hal itu. Makanya kan kita pernah melihat ya kejadian perperangan antar agama gitu kan. Karena mereka kan memiliki pola pikir masing-masing yang berbeda gitu, menganggap agamanya yang paling benar. Nah, oleh karena itu ketika kita tidak memilih pasangan yang seiman, akhirnya kita akan banyak menemui konflik gitu. Malah banyak di luar sana gitu ya, terjadinya perceraian gitu. Itu disebabkan karena keimanan yang berbeda. Daripada mereka berkelahi terus, ribut terus di depan anak, akhirnya anak juga semakin bingung gitu kan dengan kedua orang tuanya. Akhirnya ya sudah, kedua orang tuanya memilih berpisah karena tidak bisa disatukan lagi gitu visi dan misinya. Kalau yang sudah gimana ya Pak? Kalau di Indonesia emang sebenarnya pernikahan antara dua keimanan yang berbeda itu dilarang sih. Memang, tapi kan ada yang berusaha melakukannya gitu kan tanpa pengetahuan pemerintah. Tetapi kita kalau melakukan hal itu ya berarti kita cari penyakit. Kalau yang sudah terlanjur nih Pak, gimana nih? Kalau yang sudah terlanjur suka sama lawan jenis yang beda iman misalnya, yang sukanya itu mungkin berdasarkan dia seperti suka karakternya, tapi imannya itu kan misalnya karakternya bagus, terus misalnya pemikirannya bagus gitu, tapi imannya beda. Kalau banyak yang terjebak dengan itu. Kalau ditanya ke saya ya berhenti untuk menyukai. Putus. Iya, karena ini bukan hal yang sepele gitu. Kalau kita paksakan juga, ya ini juga sempat kejadian di masa lalu saya gitu kan, ketika saya masih muda gitu. Ya hanya taraf suka-sukaan, tetapi saya tahu ini tidak mungkin jangka panjang karena hanya suka-sukaan. Ya secara fisik ya perempuan tersebut cantik. Ya siapa sih yang nggak mau sama dia gitu kan. Tetapi saya menyadari kalau saya lanjutkan, saya sudah mulai main perasaan. Saya takutnya ketika ini tidak bisa menyatu, saya menyakiti diri saya sendiri gitu. Apalagi sampai melawan orang tua gitu. Benar, melawan orang tua, kita lebih ngebela pasangan kita ya kan dibandingkan orang tua. Padahal orang tua sudah melahirkan kita, terus mendidik kita, merawat kita, tapi setelah
kita sudah dewasa malah kita berani menentang mereka akibat pasangan kita. Padahal pasangan kita juga baru kita kenal, hitungan tahun juga belum. Tapi kita sudah berani melawan orang tua kita, kan kita malah menumpuk banyak dosa gitu. Nah, jadi tips yang pertama kita harus memilih yang seiman. Itu udah mutlak ya. Itu sudah mutlak. Harus ditawar-tawar. Kalau masih pengen cari penyakit, silahkan. Nah, Banyak yang seperti itu ya, anak muda itu. iya. Lanjut Pak. Nah, terus tips yang kedua, kita harus memilih pasangan yang memiliki visi dan misi yang sama di dalam kehidupannya. Nah, visi dan misi yang sama ini kapan ketahuannya Pak? Atau kapan menentukannya? Atau bagaimana cara? Ya sebelum menikah. Oh gitu. Sebelum menikah ini kan kita diharapkan harus lebih mengenal calon pasangan kita. Gitu. Kan kita tidak hidup sama pasangan kita ini setelah menikah sehari 2 hari kan. Sehari 2 kawin kontrak. Iya. Kita akan melangsungkan hubungan yang bisa dibilang sampai akhir hayat kita gitu. Tetapi kalau kita memilih pasangan yang beda visi misinya, akhirnya ya kita sekali lagi nyari penyakit gitu. Kita akan sering berkonflik nanti dengan pasangan kita. Makanya memang kalau saya sih memilih, ini juga tidak saya lakukan ya di waktu yang dulu saya masih muda gitu. Ketika saya memilih pasangan saya, karena pada saat dulu itu tidak ada yang namanya istilahnya kita melakukan lebih jauh mengenal siapa pasangan kita, itu tidak ada. Kita istilahkan itu hanya sekedar pacaran gitu. Jadi nggak ada prosesnya Pak ya? Nggak ada prosesnya. Nggak ada sih, kalau kita kan dulu namanya yang dekat, PDKT gitu, pacaran nikah. Benar, kita misalnya suka nih sama seseorang, menarik gitu kan. Nah, terus kita dekati, terus kita tembak. Kalau dia nggak mati, berarti dia masih hidup gitu kan. Dan misalnya dia juga suka sama kita, ya sudah kita jadian gitu, kita pacaran. Tetapi ketika masa-masa pacaran ini kan jarang kita saling mengenal gitu kan. Kita hanya lebih ke arah suka-sukaan saja gitu. Menunjukkan baik-baiknya. Iya. Kita tidak pernah menunjukkan aslinya diri kita tuh seperti apa. Tapi bela-belain. Benar, kita seperti memakai topeng gitu. Bukan kitanya saja, pasangan kita juga sama. Ya kalau masa-masa pacaran kan kentutannya sampai ditahan gitu kan. Malu gitu kalau sampai pasangan kita tahu gitu. Kita suka kentut gitu kan, tapi kentutnya bau lagi. Nah, di sini kita akhirnya memakai topeng. Kita tidak menunjukkan aslinya diri kita tuh seperti apa sih. Begitupun juga dengan pasangan kita. Karena pacaran ini, ya kalau menurut saya pribadi ya, setelah saya tahu gitu, ini bukan cara yang baik untuk mengenal pasangan kita. Itu muncul kata pacaran itu sejak kapan ya? Saya juga kurang tahu sih gitu kan. Tapi yang jelas sih nggak yang terbaik gitu.